Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Wakanda Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Kang Ibnu dalam program News Flash Dunia Islam. Edisi Ahad 19 Februari 2023 bertepatan dengan Rajab 1444 Hijriah. Inilah berita dunia pada kesempatan malam hari ini. Pemirsa Wakanda Channel yang dengan Allah Subhanahu wa taala, 1 abad runtuhnya khilafah. Sejak 3 Maret 1924 Masehi, kaum muslim tak lagi memiliki institusi negara yang disebut dengan khilafah. Sekira 1 abad lebih, jika menggunakan hitungan hijriah, kaum muslim seluruh dunia ibarat ayam kehilangan induk, tak ada lagi yang melindungi dan membelanya. Padahal sebelumnya, khilafah adalah satu-satunya negara adidaya dunia. Kekuasaannya pernah mencakup hampir 2/3 dunia. Peradaban yang dihasilkan oleh sistem Islam itu menjadi mercusuar dunia. Bahkan berkat tangan para ilmuwan muslim, dunia berkembang seperti saat ini. Mereka lah yang meletakkan dasar-dasar sains dan teknologi. Kemajuan peradaban Islam itu tak lebih dari penerapan Islam secara kafah. Islam dilaksanakan dengan sistem yang benar dan dipimpin oleh para penguasa yang amanah. Sebelum masa kemundurannya, patokannya adalah syariah. Negara tidak mengambil peraturan atau tatanan orang-orang kafir dalam mengelola negara. Dengan dorongan iman, berbagai futuhat dilakukan, bukan untuk mengeksploitasi sebagaimana yang dilakukan oleh imperialis barat, tapi untuk mengajak manusia semuanya hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau, orang-orang kafir hanya diminta tunduk dalam pemerintahan Islam. Terbukti, Islam bisa mengayomi masyarakat yang heterogen. Fakta sejarah membuktikan hal itu. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga para khalifah berikutnya, masyarakatnya plural. Namun, dengan ketentuan Islam, perbedaan itu bisa diatasi. Sayangnya, seabad yang lalu, Islam tak lagi menjadi mercusuar. Khilafah Utsmaniyah sebagai kekhilafahan terakhir umat Islam mengalami kemunduran. Secara internal, berbagai persoalan melanda, mulai dari kejumudan berpikir, terlena dengan kemakmuran, melemahnya penerapan syariah, ketertinggalan sains dan teknologi, hingga kepemimpinan yang lemah. Kondisi itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam yang memang sejak semula memiliki dendam akibat perang salib untuk menusuk khilafah dari berbagai penjuru. Bangsa Eropa membuat makar untuk melemahkan khilafah, di antaranya dengan menyebarkan paham nasionalisme dan sekularisme serta politik adu domba. Berbagai pemberontakan terhadap khilafah mendapat dukungan dari bangsa-bangsa Eropa. Mereka juga menyusupkan agennya untuk menusuk khilafah dari dalam. Akhirnya antek Inggris Mustafa Kemal Pasha berhasil menghapus khilafah dan menggantinya dengan Republik Sekuler Turki. Sejak itu, umat Islam tak punya kekuatan politik. Meski mereka memiliki negara, tapi negara yang terbentuk tidak didasarkan pada iman dan ajaran Islam. Negara-negara barat itu adalah bentukan barat, dan penguasanya adalah antek barat. Mereka mengelola negara seperti yang diinginkan oleh barat. Wajar bila maqasid syariah, tujuan syariah tidak terwujud, ajaran Islam terus dinistakan tanpa ada pembelaan. Nyawa kaum muslim begitu murah dan menjadi korban kebiadaban orang-orang kafir di berbagai belahan dunia. Pemikiran umat Islam pun rusak dengan intervensi budaya barat yang sesat
Bahkan harta kekayaan alam kaum muslimin dirampok dan dijarah oleh bangsa-bangsa barat dengan imperialisme gaya baru. Demikian pula, kerusakan moral menyebabkan rusaknya keturunan sebagian kaum muslim. Apakah PBB mampu mengatasinya? Bila dulu umat Islam jaya dengan Islam, maka hal itu bisa kembali lagi jika umat Islam saat ini menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Hanya dengan itu, kejayaan akan datang kembali, pasti, karena itu adalah janji Allah dan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa Wakanda Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, edisi News Flash Dunia Islam pada kesempatan pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya.